Halo Juventini Indonesia, hari ini kita akan bincang sedikit tentang rekrutan terbaru Juve. Ya, Federico Chiesa. Apa saja kekuatan dan kelemahannya? Dan apakah ia pantas dibeli dengan bandrol 50-60 juta euro? Chiesa adalah rekrutan terakhir di hari terakhir di musim transfer ini. Ia datang dengan skema peminjaman selama 2 musim dengan biaya sebesar 10 juta euro, dengan kewajiban membeli sebesar 40 hingga 50 juta euro dengan syarat beberapa syarat dalam kontraknya terpenuhi. Intinya, dalam musim transfer ini, Juventus tidak memiliki banyak uang cash sehingga rata-rata pemain yang datang dengan skema peminjaman. Begitu pula dengan Chiesa. Adanya klausul kewajiban membeli manakala beberapa syarat terpenuhi pun menjadi skema yang terbilang cukup aman mengingat 2 tahun waktu yang cukup lama untuk mengevaluasi performanya. Kedatangannya di Juve mendorong Juve untuk meminjamkan Costa ke Bayern, dikarenakan mereka paling tidak bermain di posisi yang sama yaitu sayap kanan. Meskipun Chiesa juga bisa bermain di beberapa posisi sebenarnya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang Chiesa in, Costa out ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang Chiesa. Chiesa adalah salah satu pemain muda yang banyak disanjung oleh media dan fans di Italia, paling tidak di awal karirnya. Dikarenakan ia benar-benar mirip dengan ayahnya Enrico Chiesa dari banyak aspek, termasuk gaya permainan. Ya, Chiesa adalah seorang pemain yang mengandalkan kecepatan, akselerasi, dan juga dribble. Ia sering bermain sebagai winger di sisi kanan lapangan. Apakah ini adalah posisi naturalnya? Tidak bisa dikatakan demikian, karena ia juga bisa bermain sebagai winger kiri, second striker, dan wingback. Berkaca dari banyaknya posisi yang bisa ia tempati, membuat kita melihatnya sebagai pemain yang serba bisa. Tetapi ini juga membuat kita melihat bahwa ia adalah pemain muda yang belum memiliki posisi yang tepat yang membuatnya bersinar di posisi itu. Di Fiorentina, Chiesa adalah seorang starter. Ia telah menjalani 4 musim bersama Fiorentina, ia menjalani total 153 laga dengan total jam terbang 11.654 menit. Dari 153 laga itu, ia berhasil mengemas 34 gol dan 25 assist. Artinya, ia akan mencetak gol setiap 342 menit dan assist setiap 466 menit. Bukan suatu catatan yang mengagumkan sebenarnya, apalagi menyadari bahwa ia bermain di Fiorentina. Dan juga sebagai starter di mana ia menjadi tumpuan di lini depan mereka yang artinya tim bermain untuk dirinya. Dan ia mempunyai banyak kesempatan untuk mengemas gol atau assist. Kulusevski juga mempunyai catatan rasio yang mirip sebenarnya, tetapi yang membedakan Chiesa dengan Kulu adalah Chiesa sudah menjalani 4 musim, artinya performanya selama 4 musim itu cenderung stabil, atau negatifnya stuck. Karena tidak menampakkan suatu progres peningkatan yang berarti yang seharusnya diharapkan dari dirinya. Hal ini bisa dikarenakan faktor individu, di mana kemungkinan hanya seperti itulah kapasitasnya. Inilah yang membuat sebagian fans Juve menyamakannya dengan Bernardeschi, kakak kelasnya, yang sampai saat ini belum membuktikan dirinya sama sekali. Faktor lingkungan juga bisa sangat berpengaruh. Ya, ia hanya bermain di Fiorentina, tim papan tengah, tentu sangat berbeda dengan Juventus. Bergabungnya ke Juve tentu membuka peluang baginya untuk mendapatkan persaingan kompetitif, baik persaingan dari dalam tim atau persaingan di kancah internasional. Persaingan yang kompetitif ini tentu akan semakin mengasah mental dan skillnya. Inilah mengapa Juve, Pirlo, dan sebagian fans Juve tetap optimis akan kedatangannya. Oke, sekarang mari kita lihat apa saja kekuatan dari Chiesa. Pertama, kecepatan. Chiesa adalah pemain yang cepat. Ya, paling tidak kita mendapatkan pengganti The Flash yang juga dapat berlari dengan cepat. Mirip seperti Kulusevski, Chiesa juga sering melakukan tusukan ke ruang kosong di sisi sayap. Kedua, dribble. Ya, Chiesa mampu melakukan dribble yang lumayan. Dengan kecepatan dan dribblenya, ia tidak segan melewati hadangan-hadangan back di Liga Italia. Meskipun begitu, kami rasa hal kecepatan dan dribble ini masih di bawah level Costa. Tapi paling tidak ia lebih baik dari seniornya Bernardeschi. Ketiga, work rate. Ya, Chiesa memiliki work rate tinggi. Ini ditunjang dengan umurnya yang masih muda dan staminanya yang lumayan. Hal ini yang kami rasa membuat Pirlo menaksir dirinya. Datangnya Chiesa melengkapi susunan pemain muda yang siap bekerja keras dan berlari tanpa henti. Itulah 3 kekuatan Chiesa. Sekarang mari kita lihat apa saja kelemahannya. Pertama, mengambil keputusan.
Ya, ia lemah dalam hal mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari bagaimana ia seringkali memutuskan melakukan dribble di waktu yang tidak tepat dan melakukan crossing di kondisi yang juga tidak tepat. Hal ini seringkali menggagalkan serangan yang sedang dibangun oleh timnya. Kekurangannya ini sangat mirip dengan seniornya Bernardeschi. Kita berharap baik Berna dan Chiesa dapat dipoles oleh Pirlo menjadi lebih dewasa dalam membaca jalannya pertandingan agar dapat lebih baik dalam mengambil keputusan. Kedua, shooting. Ya, di Fiorentina Chiesa kebanyakan dimainkan di lini depan, yang berarti ia mempunyai tanggung jawab menghasilkan gol. Hampir di setiap pertandingan ia menghasilkan kurang lebih 3 kali percobaan tembakan ke arah gawang. Berkaca kepada goal rate-nya yang rendah yang sudah kita bahas di awal video menandakan bahwa ada yang kurang dalam kemampuan syutingnya. Sesuatu itu ternyata sangat berkaitan dengan kelemahannya yang pertama. Ya, kelemahannya dalam mengambil keputusan yang tepat membuat dirinya seringkali melakukan shoot di daerah atau kondisi yang dimana sangat kecil persentase tembakan tersebut berbuah menjadi gol. Itulah dua kelemahan yang Chiesa miliki. Kelemahan yang cukup wajar melihat usianya yang masih muda. Ia masih punya waktu untuk belajar dan berkembang. Pertanyaannya sekarang adalah, di posisi manakah Pirlo akan memainkannya? Prediksi kami, ia tidak akan bermain di lini depan, melihat performanya yang biasa saja. Kemungkinan besar ia akan bermain di posisi gelandang kanan atau wingback kiri. Di posisi gelandang kanan, ia bersaing dengan Cuadrado dan Bernardeschi. Kami rasa ia ada peluang untuk memenangi persaingan ini. Kedatangannya kemungkinan akan membuat Pirlo bereksperimen dengan memainkan Berna sebagai wingback kiri dan Kulusevski sebagai penyerang kanan atau trequartista, atau bahkan mengubah skemanya saat ini bila skema saat ini tidak berjalan dengan semestinya. Menyadari bahwa Pirlo mempunyai banyak pemain yang dapat bermain di berbagai posisi. Kesimpulannya adalah, Chiesa saat ini bukanlah pemain bintang, tetapi Atalanta dapat bermain begitu luar biasa tanpa pemain bintang. Bayern pun menjuarai Liga Champions dengan kekompakan tim, bukannya skill individu. Intinya adalah, ia mungkin bukan pemain bintang, tetapi setidaknya ia adalah pemain yang di-request oleh Pirlo. Yang artinya, sekarang adalah tugas dan tanggung jawab Pirlo untuk membuat para pemainnya klik satu sama lain dan mampu mengeksekusi visi yang ia punya. Harga Chiesa yang di atas kertas mahal di tengah kondisi krisis saat ini cukup tertolong dengan skema peminjaman dan persyaratan pembelian yang cukup rumit. Paling tidak Juve cukup diuntungkan dengan banyak persyaratan dalam kontraknya. Oke, itulah sedikit ulasan kami tentang Chiesa. Teman-teman bisa kasih ulasan teman-teman di kolom komentar di bawah, dan mari kita bertukar pikiran. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan Forza Juve!